Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini biologi kita akan membahas tentang dunia hewan, terutama bagian dari vertebrata. Nah, kita lihat ya, vertebrata itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, kali ini kita akan membahas tiga materi ini, yaitu Pisces, amfibia, dan reptilia. Kita lihat perbedaannya masing-masing ya. Yang pertama adalah Pisces dulu. Nah, kalau lihat dari Pisces, struktur tubuh dari Pisces itu di mana biasanya Pisces dilindungi oleh sisik, kemudian hidupnya di air, bisa di air laut ataupun di air tawar, kemudian eh, memiliki alat pencernaan mulai dari mulut, paring, kemudian nanti ke bagian yang disebut dengan lambung, dari lambung nanti ke usus dan baru ke anus. Itu sistem pencernaannya. Kemudian bagian tubuh juga terdiri dari bagian tubuh simetri bilateral. Jadi bisa dipotong menjadi dua bagian yang sama. Kemudian ada bagian mata, kemudian memiliki sistem saraf yaitu otak. Kemudian yang lainnya adalah tangga tali spinal. Dan alat ekresinya adalah berupa ginjal. Kemudian ureter juga ya. Nah, itu struktur daripada ikan. Nah, bagaimana klasifikasi daripada ikan atau Pisces? Itu terbagi menjadi tiga, yaitu Agnatha, Chondrites, dan Eustachius. Agnatha ini adalah kelompok ikan yang tidak berahang, contohnya misalnya belut laut. Chondrites itu adalah kelompok hewan ikan bertulang rawan, ini contohnya adalah ikan hiu. Sedangkan Eustachius adalah ikan bertulang keras. Ini contohnya banyak sekali ya, ada salmon, ada ikan paru, ada ikan sarden, itu untuk yang hidup di laut, yang di air tawar ada ikan mujair, ada ikan bawal. Nah, itu ketiga klasifikasi dari Pisces. Kemudian yang kedua amfibia. Nah, amfibia bedanya dengan Pisces apa? Kalau Pisces itu kan bernapas dengan insang ya, tapi kalau amfibia ini bernapas dengan paru-paru dan juga dibantu oleh kulit. Hidupnya bisa di dua alam, bisa di darat dan di air. Nah, mengenai alat pernapasannya paru-paru, kemudian kulit juga ya. Alat pencernaannya lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, ini biasanya ada bedanya antara amfibia yang hidup di darat itu biasanya kasar, sedangkan yang di air itu biasanya halus kulitnya, ya. Itu adalah ciri-ciri daripada si amfibia ini. Nah, bagaimana klasifikasinya? Ada tiga kelas, yaitu Sesselia, Caudata, dan Anura. Sesselia itu adalah kelompok amfibi yang tidak memiliki kaki, namun memiliki sisik. Ini contohnya adalah Sesselia. Caudata, Rauderella. Nah, ini kelompok amfibi yang memiliki ekor. Ini contohnya adalah Caudata, salamander, kadal air. Kemudian yang ketiga adalah Anura, yaitu amfibi yang tidak memiliki ekor. Nah, ini contohnya adalah Anura atau katak dan kodok. Dan yang ketiga adalah reptilia. Nah, beda reptilia. Reptilia ini memiliki struktur tubuh penutupnya adalah ditutupi oleh sisik. Kemudian bernapasnya dengan paru-paru, kebanyakan hidupnya di darat, tapi bisa juga sekali-kali ke air. Kemudian alat pencernanya lengkap mulai dari mulut, esofagus, usus, ya, kemudian juga ke anus. Kemudian alat ekresinya berupa ginjal, alat reproduksinya kalau yang jantan pakai testis dan kalau yang betina yaitu dengan menggunakan ovum. Jadi biasanya selain buaya ada contoh-contoh yang lain. Jadi kita lihat klasifikasi daripada reptil. Itu ada crocodilia, ada Sphenodontia, ada Squamata, ada Testudinata. Kalau Ordococrodia ini seperti buaya, krokodil, kaiman, gavia, dan alligator. Ini kurang lebih ada 23 spesies. Ordo yang kedua adalah Sphenodontia, yaitu ada 2 spesies. Ordo yang ketiga adalah Squamata. Itu seperti ada kadal, ular, ya. Ini banyak 7.900 spesies, paling banyak
dari ordo squamata ini, dan ordo keempat itu adalah Testudinata. Itu jenis kura-kura penyu. Itu kurang lebih ada 300 spesies. Nah, itulah kelas vertebrata, di mana diantaranya ada Pisces, ada amfibia, ada reptilia. Baiklah anak-anak, nanti kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai aves dan mamalia. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.